Jadi yang namanya menanam padi di sana, itu mulai dari menyemai sampai panen ini bisa dibilang kaki kita nggak kena lumpur. Di sana Pak, waktu saya di sana, itu harga beras 1 kilo sudah 40.000 ketika kita rupiahkan. Beras sekilo 40.000? Iya. Kok mahal Pak? Waktu saya di sana. Nah, kalau seandainya diterapin di Indonesia 40.000 kayak gitu kan udah luar biasa. Iya, makmur petani. Jadi ceritanya Pak Utim ini pernah berarti ya magang ke Jepang Pak ya? Betul ya. Oke, itu berapa lama tuh Pak? Program 1 tahun. Program 1 tahun, berarti kan 365 hari Pak ya? Betul. Oke. Atau 12 bulan. Oke, 12 bulan. Nah, artinya kan 365 hari itu kan bukan waktu yang sebentar dong Pak? Betul, ya. Nah, artinya kan kalau kita sudah 365 hari di tempat orang, berarti kan kita tahu nih gimana pola orang, pola hidup orang, kemudian budaya orang, juga cara orang bekerja nih Pak. Nah, dari pengalaman Pak Hutim di sana gitu kan, ada nggak perbedaan antara cara bekerja orang sana dengan di sini Pak? Di Indonesia tempatnya gitu Pak? Jadi pada prinsipnya itu tidak berbeda, cuma ada hal-hal lain yang mungkin perlu kita tiru. Apa itu? Pertama dari kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu. Gimana Orang tuh Pak? Jepang itu sangat disiplin dengan waktu. Dia itu bekerja mulai jam 5. Jam 5 subuh? Subuh, ya. Wow. Dia sudah Tapi siap. bentar, jam 5 subuh tuh ini masih abu-abu nih Pak. Jam 5 subuh kalau di Kalimantan tuh gelap banget. Gelap banget. Tapi kalau di Jawa itu udah lumayan sudah agak terang. Agak terang. Ini tuh jam 5 kayak gimana dulu? Jadi jam 5 itu sudah bersiap-siap itu. Itu masih gelap apa no? Masih gelap. Biasanya yang dimulai jam 5 itu ketika jarak perjalanannya jauh dari rumah ke tempat kerja gitu. Nah, contohnya misalnya petani bunga misalnya kan. Kebetulan saya di sana ini bekerja di petani bunga, Pak. Jadi subuh itu sudah bersiap-siap ke pasar membawa hasil panenan bunga itu. Oh, berarti ceritanya panenan kemarin nih berarti? Panen yang kemarin sore gitu. Jadi subuh sudah di pasar paling sekitar 1 atau 2 jam sudah balik ke lokasi. Dan mereka sangat tepat waktu. Kalau misalnya bekerja sampai jam 5 harus istirahat. Nggak boleh nambah. Nggak boleh mengurangin gitu. On time bahasanya itu lah. Berarti ceritanya besi nih bukan karet Pak ya? Kalau karet itu kan bisa dimeleh. Besi itu kan istilah. Kalau besi itu kan nggak bisa diapa-apain nih ceritanya. Pokoknya nggak bisa molor. Pokoknya kurang sedikit, kurang 5 menit atau lebih 5 menit nggak boleh. Harus tepat. Berlaku di petani gitu Pak? Berlaku di petani. Di rumah tangga petani sudah berlaku di sana. Jadi suatu contoh gini. Kita jam 3.10 menit misalnya, kyuke, bahasa-bahasanya kyuke. Apa itu? Itu berhenti sebentar lah. Break ya kan. Jadi misalnya jam 3.10 menit. Jam 3.10 menit kita tidak ngumpul bersama keluarga, maka ketika itu seharian itu kita tidak dapat minum kopi sore. Jadi hukuman nih ceritanya. Hukuman gitu. Untuk memberi pelajaran bahwa waktu sangat berguna, sangat bermanfaat. Gitu, Tapi kalau diterapin di Indonesia gimana tuh Pak? Maksudnya kalau kita udah janjian nih di rumah misalnya jam 3 aku bakal pulang, ternyata nggak pulang, tuh gimana itu Pak? Ya, kalau misalnya di Indonesia, itu Indonesia tuh banyak toleransinya. Gitu. Ditunggu setengah jam. Berarti masih untung di Indonesia. Kalau di sana betul-betul itu. Berarti kedisiplinan memang jadi nomor 1 di sana. Waktu pertama kali Pak Hutim pindah ke sana, gitu kan menilai cara orang bertani itu gimana Pak? Jadi kalau cara bertani orang di sana itu sudah sangat jauh maju, ya karena sudah serba semuanya itu pakai mekanisasi. Segala macam mekanisasi berarti. Jadi yang namanya menanam padi di sana, itu mulai dari menyemai sampai panen ini bisa dibilang kaki kita nggak kena lumpur. Gitu. Berarti nggak ada toleransi, pokoknya mekanis semua. Kalau di Indonesia kan ada toleransi Pak, nanti kan kasihan nggak bisa dikerja dia katanya. Betul. Kan toleransi nih ceritanya. Di sana pokoknya udah mekanisasi semua.
menjambung, menggrifting bibit, itu sudah pakai mesin Pak di sana, mesin sambung itu, mesin grifting. Satu kali pencet tombol, trek tuh udah 100 kayu udah keluar. Kalau di Indonesia masih manual. Berarti berlaku ya Pak, prinsip 3 petani Pak. Nah 3 petani, kan petani itu ada 3 tipe nih Pak. Nah pertama petani yang baru belajar nih ceritanya, kan di dalam perguruan tuh baru belajar jadi murid lah ceritanya, gitu kan segala macam mesti diajarin. Yang petani kedua gitu kan, oh udah mulai lumayan bisa nih gitu kan, udah setengah suhu nih, setengah guru nih. Yang ketiga suhu Pak. Kenapa jadi suhu kayak gitu kan, cuma tinggal pakai tangan aja semuanya kerja. Gitu kan. Di sana memang betul cuma picik-picik tombol sudah. Oke. Jadi semuanya itu kan digerakkan dengan 1 jari gitu kan. Oke. Tapi kayak gitu Pak. Pak Hotim menilai gitu kan, kalau seandainya itu diterapkan di kita, gitu kan butuh berapa banyak investasi sih, kemudian mampu nggak seandainya petani Indonesia menerapkan metode mekanis seperti itu Pak? Jadi untuk di Indonesia memang masih belum bisa diterapkan 100%. Pertama, lahan pertanian yang memakai mekanisasi itu harus luas. Oke. Sedangkan di Indonesia sawah petani udah dipetak-petak. Udah dipetak-petak itu. Jadi ketika panen pakai kombain, itu solarnya itu hanya habis untuk muter-muter termuter atret mundur aja gitu. Iya, betul. Jadi belum bisa diterapkan 100%. Oke. Kecuali petani Indonesia mau merubah budayanya untuk bisa bertanam agak luas. Oke, berarti ceritanya kalau udah ada petakan harus diratakan supaya untuk efektivitasnya kerja mesin. Tapi mungkin keluhan orang kan kayak gini Pak, kalau saya misalnya lahan saya diratain kan saya nggak punya batas sama tetangga katanya. Permasalahan kan soal batas nih ceritanya Pak. Kalau batas itu kan bisa pakai patok patok yang gitu tidak mengganggu gitu. Oke. Kan patok ujung sana, ujung sini kan sudah asal ditarik garis lurus sudah ada batas gitu. Tapi kan juga kayak gini Pak, yang namanya bikin pembatas itu kan alasan kebanyakan orang nih ceritanya kan kayak gitu. Alasan dia bikin pembatas itu juga sebagai jalan ceritanya. Nah, kalau di sana gimana Pak? Jadi di Jepang itu jalan ke sawah itu sudah beraspal Pak. Oke. Sampai di sawah sudah diaspal. Berarti kan permasalahan soal kebijakan. Iya, kebijakan. Oke. Jadi kalau Indonesia mau lebih maju ke depan, itu pertama yaitu petani menggarap sawah jangan hanya 3 borong, 6 borong, 12 borong. Kalau petani padi di sana itu 5 hektar Pak, baru layak. Oke. Sekarang petaninya. Jadi ceritanya kalau memang kita mau gitu kan berarti garapan harus luas begitu. Harus luas. Kalau memang mau mekanisasi pun harus luas. Tapi gimana soal kepemilikan Pak? Kan sekarang itu kan tiap tahun harga tanah makin mahal nih ceritanya. Nah, misalnya contoh nih, saya kan cuman punya tanah dari warisan orang tua misalnya kan. Ya cuman warisan 1000 meter nih ceritanya gitu kan. Kalau mau nambah. Ini bedanya antara budaya kita dengan mereka. Gimana tuh Pak? Jadi kalau budaya kita, misalnya orang tuanya punya sawah 1 hektar, punya anak 5, 1 hektar dibagi 5 kan? Biar adil. Iya, biar adil. Sehingga dapat bagiannya kecil-kecil, sedikit. Kalau di sana tidak, misalnya satu orang petani punya sawah 1 hektar, dia punya anak 3, yang satu jadi guru, yang satu jadi karyawan perusahaan, yang satu jadi petani. Jadi tanah itu milik si nomor 3. Milik yang jadi petani. Oke. Sehingga dia punya garapan melanjutkan usaha orang tua itu. Kalau cuma dibagi 1 hektar bagi 5 kan tanggung itu. Iya betul, tinggal cuman 1/5 aja kan masing-masing. Iya, jadi yang misalnya yang kerja di perusahaan punya sawah 3 borong, ya paling dijual lah, nggak digarap juga kan. Iya gitu. betul. Nah mereka dipercayakan kepada satu anggota keluarga yang memang menekuni di pertanian, begitu. Apakah budaya seperti itu memang dari sononya Pak, seperti itu atau dari dulunya seperti itu? Ya kayaknya sudah dari dulunya. Nah ini yang mungkin perlu kita adopsi lah, supaya lahan pertanian itu tetap luas, terus tetap bisa diberdayakan untuk kehidupan anak-anaknya ke depan seperti itu. Berarti memang permasalahan itu adalah soal luasan lahan. Luasan lahan. Nah, Oke. jadi kelayakan petani padi sebenarnya itu 5 hektar Pak.
Di sana apa di sini, Pak? Iya, sebenarnya di sana ataupun di sini. Oke. Kalau cuma 3 borong itu tidak cukup untuk 3 borong tuh berapa nih? Mungkin kan di antara sahabat tadi kan ada yang dari mana gitu kan. 3 Iya. borong tuh berapa tuh, Pak? 3 borong itu Satu borong tuh berapa? satu borong kan 289. 289. Jadi Kalau 3 tiga borong itu mungkin 1000 meter persegi lah. 800 900 ya. Ya, satu are. Iya. Gitu. Nah, gitu. Kan ada nilai-nilai kelayakan Pak di dalam usaha. Apakah itu nanam tomat, apakah padi atau berkebun karet, berkebun jeruk, itu ada nilai-nilai kelayakan luas yang harus digarap. Karena contoh gini, menanam jagung ya 3 hektar dengan 3 borong sama Pak, sekitar 3 bulan atau 70 hari juga. Betul. Itu Waktu panennya sama. waktu panennya sama. Cuman hasilnya beda. Hasilnya beda. Nah, gitu Pak. Oke. Gitu. Tadi kan padi 5 hektar nih ceritanya untuk bisa dapat kelayakan usaha. Jagung berapa, Pak? Kalau jagung itu kan kalau di sini produktivitas jagung kan lebih rendah daripada ini ya, daripada padi. Sehingga kelayakannya tapi kita nanti tinggal mengacu kepada harga atau harga eceran tertinggi dari itu gitu. Nah, kalau jagung minimal ya separuhnya dari luasan sawah gitu. Ya anggap kisaran 2 berarti ya. 2 sampai 3 hektar gitu. Kalau tanaman horti gimana, Pak? Macam kayak terong misalnya, cabai-cabean misalnya atau gimana gitu kan. Iya. Itu gimana tuh, Pak? Kalau horti Pak minimal 1 hektar baru layak untuk dikerjakan untuk Kok seluas itu, Pak? Iya, Pak. Nah, karena kalau cuma 3 borong juga hasilnya juga nggak banyak, Pak. Ya. Nah, dari 10.000 meter persegi itu paling yang efektif ditanami itu hanya 5.000 atau 6.000 meter. Selebihnya hanya jalan parit ya kan. Tapi kalau kayak gitu ceritanya, kan yang namanya usaha tani itu kan sebetulnya outputnya kan panen nih ceritanya. Panen, ya. Nah, berarti kan sebetulnya permasalahan itu kan soal harga nih. Iya. Di sana harga gimana, Pak? Jadi gini, di dalam usaha tani ada yang namanya output, ada outcome, gitu kan. Output sudah tinggi, tapi kalau harga jualnya rendah, maka outcome-nya juga sedikit gitu. Iya. Di sana Pak, waktu saya di sana itu harga beras 1 kilo sudah 40.000 ketika kita rupiahkan. Beras sekilo 40.000. Iya. Nasi bungkus tuh udah 75.000. Kok mahal, Pak? Waktu saya di sana. Nah, kalau seandainya diterapin di Indonesia 40.000 kayak gitu kan udah luar biasa. Iya, makmur petani. Nah, gitu, makmur petani. Ini barusan, ini kan tahun 2023 nih kan, harga padi kan naik nih ceritanya, naik gitu kan. Orang pada ribut minta turunin katanya kan. Baru petani udah mulai senang gitu kan, minta turunin lagi. Udah, wah segala macam gembar-gembor deh ceritanya. Nah, kalau di sana malah pemerintahnya yang mendukung atau gimana, Pak? Nah, jadi kesejahteraan petani itu pada berapa hasil panen dan berapa harga jual gitu, Pak. Wah, panennya banyak, harga jualnya rendah ya sama aja. Outcome-nya kecil gitu, Pak. Permasalahan petani itu kan kayak gini ceritanya, Pak. Ketika kita mengeluh soal harga yang rendah, terutama ke pemerintah nih ceritanya, jawabannya satu. Kita mengusahakan agar produksi naik, tapi urusan harga itu urusan departemen yang lain. Misalnya contoh Kementerian Perdagangan nih ceritanya. Nah kan akhirnya ya kalau kayak gitu terus ya nggak bakal maju-maju ceritanya kan. Kalau di sana gimana sepengetahuan Pak Otim? Jadi kalau di sana itu begini, cara penentuan harga di sana itu. Jadi di pagi itu ada namanya pasar lelang. Pasar lelang? Pasar lelang. Berarti orang-orang pada ngumpul dong berarti? Ya, jadi si petani ini membawa ke pasar lelang situ. Misalnya saya petani tomat. Nah, saya bawa pasar ke sana. Nanti ada beberapa pedagang yang menembak lelang. Jadi tembak misalnya, ini ada lip jalan nih. Ini tomat namanya, barang punya Bapak A gitu kan, kualitas ini, taruh harga sekian. Nanti di penembak model kayak pasar amal. Jadi siapa berani tertinggi itu dia dapat. Dia yang ambil berarti. Nah, ketika sudah deal harga tomat, harga terjual tertinggi misalnya 6.000. Iya. Nah, per kilonya per misalnya. Kilo, ya. Nah, itu nanti akan diinformasikan kepada pasar-pasar yang melayani langsung konsumen. Jadi harga lelang hari ini sekian sehingga harga ecarannya sudah ketahuan.
Gitu. 6.000 ya sekitar 6.500 atau 7.000 gitu. Tapi berlaku nggak yang namanya hukum ekonomi, Pak? Maksudnya kan kayak gini, permasalahan itu kan juga katanya ketika produk itu kan terlalu banyak di pasar kan gitu, sementara pembelinya dikit kan kayak gitu. Akhirnya yang pembeli dikit ini yang semua ngatur harga kayak gitu. Nah, di sana gimana? Jumlah petani dengan jumlah pedagang tuh berbanding atau kayak gimana tuh, Pak? Jadi di sana jumlah petani lebih sedikit daripada pedagang. Akhirnya punya nilai tawar yang lebih. Dan di sana ketika kita akan membawa produk kita ke pasar, itu harus ada izin produksi, Pak. Oke. Kalau nggak ada izin produksi, boleh silakan nanam tapi makan sendiri. Oke. Jadi nggak boleh bawa ke pasar nih ceritanya. Sebelum punya lisensi itu berarti. Oke. Jadi kalau kita tidak ada izin produksi, kita memproduksi itu akan mengganggu berarti. Mengganggu stock and demand itu. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau kita sudah izin bawa ke pasar, itu sudah dihitung oleh pemerintah sana sehingga kebutuhan tomat sekian, produksinya harus sekian begitu. Kalau produksi ya silakan, tapi berarti semuanya terdata dong berarti. Terdata kalau di sana, Pak. Oke, misalnya contoh nih kabupaten, ya anggap kabupaten lah misalnya kan. Kabupaten A kayak gitu kan, petani timun sekian, petani tomat sekian kayak gitu. Nah, tapi kan kayak gini juga, yang namanya proses budidaya itu kan ada namanya rotasi dong, Pak. Rotasi itu kan dalam arti tujuannya kan selain dari menghilangkan risiko-risiko kan kayak gitu, kayak misal hama dan penyakit juga menyegarkan lagi tanah kayak gitulah. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya petani tersebut berubah nanam? Apakah dia mesti lapor lagi atau gimana tuh, Pak? Jadi begini, di sana rata-rata petani itu anggota koperasi. Nah, jadi nanti koperasi ini yang akan membaca peluang pasar. Oke. Nah, begitu dibaca, ini koperasi kita ini perlu tomat pada musim ini sekian. Nanti tinggal diatur kepada anggotanya. Kamu kemarin nanam timun, tahun ini nanam tomat gitu. Untuk rotasi seperti berarti itu. Anggota harus manut dong berarti? Iya, supaya produk hasil pertaniannya diterima oleh pasar. Oke. Tuh. Kalau kita masih semeramut, semau hati gitu kan. Harga tomat larang, ikut cuma nanam tomat, sehingga jatuh harganya. Iya, betul. Nah, ini yang perlu ada regulasi yang jelas dari artinya kalau di Indonesia mau menerapin seperti itu, berarti harus ada kayak macam yang mengomando dong berarti. Iya, ada. Yang memang mengatur untuk daerah tersebut, ini loh peluangnya di sini, kamu jangan tanam ini tapi tanam ini kayak gitu. Nah, sekarang kan sudah di Indonesia sudah mulai. Jadi ada di plot-plot sentra produksi kan. Misalnya di Kabupaten A gitu. Untuk desa ini menjadi kampung cabai, kampung tomat, kampung pisang begitu nah. Nah, ini kayak mengarah nanti kepada sentra produksi sehingga bisa diatur regulasi tentang kesediaan produk pertanian di wilayah itu. Artinya ketika memang ini terrealisasi mungkin kayak gitu kan, mudah-mudahan terjadi kestabilan harga berarti, Pak. Kestabilan harga. Jadi pemerintah tidak perlu lagi operasi pasar, tidak perlu lagi. Karena sudah diatur sebelum produksi sudah diatur sesuai kebutuhan gitu. Setelah kita membahas soal pasar nih ceritanya, Pak, kan kemudian kita masuk ke bagian teknisnya ceritanya, teknis budidaya. Nah, sepengalaman Pak Hotim selama 365 hari di sana kan, nah cara berbudidayanya, nah terutama mulai dari olah lahan, kemudian setelah olah lahan, kemudian cara penyemaian, kemudian setelah nyemai nanam, kemudian pemupukan. Baru hama penyakit nih ceritanya. Sama aja dengan kita. Sama nggak kira-kira? Ya sama, cuma teknisnya aja yang berbeda. Oke, teknis soal misalnya dalam teknik penyemaian padi, ya kan. Kalau di Jepang itu sudah pakai yang dapok ya, karena dia akan menanam dengan mesin kan. Sehingga penyemaian sudah pakai dapok. Kalau kita masih menghampar di lahan sawah, sehingga hama tikus, keong mas masih di usia muda. Termasuk keong racun juga ada, Pak ya. Termasuk gitu. Jadi kalau penyemaian dapok itu dalam 7 hari pertama dia akan diinkubasi di ini, akan ditumbuhkan di ruang tertutup dulu. Nah, nanti begitu sudah berumur 15 hari atau 10 hari baru
dia pindah ke lapangan, gitu. Oke, berarti sebetulnya menyesuaikan dengan teknologi yang mereka pakai gitu kan? Termasuk tanaman hortikultura. Di sana tanaman hortikultura yang tidak di grafting itu nggak laku. Grafting itu apa, Pak? Grafting semang kayak sambung pucuk gitu, Pak. Contoh misalnya kayak melon. Kalau kita di Indonesia masih tanam biji ya, atau mungkin tanam biji di persemen tanam biji. Kalau di sana tanam understumnya ya kan, baru disambung. Itu yang laku di pasaran. Karena itu memberikan nilai-nilai keunggulan bagi satu produk. Kalau kita ya sudah disemes sih, pakai polybag sudah, cuma masih biji langsung gitu. Lalu bicara soal tanah, Pak. Nah, kan bicara segala macam tanaman juga kan sebetulnya induknya itu kan tanah, Pak, ceritanya. Tanah yang sehat berarti kan juga menjamin tanamannya tumbuh dengan bagus juga kayak gitu, Pak. Betul. Sepengalaman Pak Hotim selama 365 hari di sana gitu kan, tanahnya suburan mana, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau suburnya subur Indonesia. Iya, Pak. Jadi berlaku ya tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu, betul. Indonesia. Cuma di sana itu karena kemajuan teknologi, maka tanah yang tadinya tidak subur menjadi subur. Jadi karena ada campur tangan mekanisasi di situ. Ada tangan mekanisasi, ada teknologi yang mendukung tentang kesuburan tanah. Di sana itu limbah-limbah pertanian itu sudah dimanfaatkan. Kalau sekarang bahan di Indonesia masih banyak dibakar, dibiarkan begitu saja, sehingga menjadi inang-inang jamur dan sebagainya gitu. Kalau sana sudah langsung sudah diproses begitu. Kemudian kan sudah bicara soal tanah nih ceritanya, Pak. Lalu gangguan-gangguan OPT gimana, Pak? Jadi gangguan OPT tetap ada aja. Cuma di sana itu ketika ada pengendalian hama penyakit itu dia massal. Kalau kita masih parsial kan. Betul. Satu menyemprot, yang sebelah enggak. Akhirnya pindah. Yang satu nyemprot gitu kan, sini enggak pindah lagi. Jadi muter aja kayak gitu kan. Iya, di sana sudah ada regu pengendali yang memakai drone, Pak. Jadi menyemprot sawah yang berpuluh-puluh hektar tuh nggak perlu repot. Mereka cuma tinggal berdiri di galengan sawah, tinggal membenci ke remote udah. Itu dikendalikan sama asosiasi itu atau gimana, Pak? Nah, biasanya itu sudah terkoordinir di koperasi. Nah, jadi koperasi sampai di sana penyuluh pertanian itu yang bayar koperasi. Wow. Iya, Pak. Jadi ketika produknya tidak bagus, maka resiko juga akan ditanggung oleh penyuluh. Iya, minimal royalti dari kegiatan penyuluhan nggak dapat, gitu. Sehingga semua udah dikoordinir. Jadi karena petani di sana menjadi anggota koperasi, jadi mulai dari penyediaan sarana produksi sampai pemasaran. Jadi di sana itu tidak ada kekhawatiran menanam tanaman itu nggak laku. Gitu. Sudah dijamin oleh koperasi. Yang penting pada waktu menanam sudah ada instruksi izin. Saya menanam ini, gitu. Saya sampai di sana ada namanya pohon bunga sirakasi namanya. Sirakasi itu kalau kayak kita ya tanaman hutan lah, tumbuhan hutan. Tapi di sana menjadi komoditi yang laku dijual. Berarti kan bicara soal hama penyakit tadi kan semuanya sudah diatur oleh koperasi begitu. Artinya dalam satu areal, misalnya kan semua tanaman tertentu misalnya dengan sama jenis ceritanya kan. Akhirnya drone itu sendiri bekerja buat mengendalikan hama penyakit yang di sana. Karena memang petani itu memang anggota kan perlu diselamatkan. Tapi petani berarti nggak perlu beli pestisida dong, cukup bayar iuran itu. Jadi nggak usah beli pestisidanya sama, semua terkendalikan. Kecuali yang memang luasannya sedikit-sedikit ya dilayani. Tapi kalau yang sudah hambar kayak padi itu kan luas tuh, udah di-handle secara massal, Pak. Kira-kira nih dari pengalaman Pak Hotim kan, sana kan pakai drone nih ceritanya, orang pakai drone. Kemudian tahun 1999 mereka sudah pakai drone. Tempat kita drone ada di Indonesia tahun berapa? Sudah di 2015-an. Betul, ketinggalan berapa tahun gitu kan? Iya, 20 tahun. Iya, betul. Kalau sepengalaman Pak Hotim kan di sana kan pakai drone nih ceritanya. Di Indonesia kan masih pakai manual ceritanya kan. Efisiensi kayak gimana Pak antara pakai drone dengan manual kayak gitu?
Kalau investasi, memang mahal yang pakai drone, investasi. Tapi dari efisiensi biaya operasional itu lebih murah. Tapi kan petaninya nggak beli, Pak. Yang beli kan koperasi berarti. Koperasi, jadi lebih efektif dan efisien ya. Karena dalam sekian luas hanya bisa dikerjakan dalam beberapa jam sudah selesai. Tidak perlu berepot-repot. Paling nanti kalau tangkinya sudah kosong diturunkan, diisi lagi, terbangkan lagi. Gitu. Dan ketika memberantas hama warang di sana, kan warang itu menyerang di bagian pangkal batang. Betul. Nah, kalau semprot manual kan sulit tuh. Betul. Nah, tapi kalau pakai drone di sana tuh drone tuh bisa turun sampai ke bawah, tanam padi terbuka. Kayak apa ya? Apa sisikan gitu. Betul. Ya, dia terbuka jadi nyemprot tuh langsung kepada sasarannya. Oke. Jadi ceritanya habis dibuka langsung tembakin kayak gitu. Habisnya gitu. Oke. Jadi itu ya bisa dibilang keunggulan dari drone. Oke. Kalau di Indonesia memungkinkan nggak gitu, Pak? Sebenarnya bisa sih. Yang penting para petani memahami dulu dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Karena kalau petani beli masing-masing itu kan mahal hitungannya, kan. Tapi kalau disubsidi oleh pemerintah untuk menyelamatkan pertanaman padi dalam rangka ketahanan pangan, apalagi dalam suasana El Nino kayak gini, itu sangat perlu dibantulah petani dalam hal itu, gitu. Bentar, ngomong-ngomong soal El Nino, di sana musim ada 4 kan berarti? Iya. Nah, beda nggak cara nanam antara musim apa sih sana? 4. Jadi, di sana nanam padi hanya 1 kali setahun. Oke. Karena umur padi di sana itu rata-rata 5 sampai 7 bulan juga. Jadi berarti tapi menanamnya di musim tertentu atau gimana, Pak? Ya, misalnya di awal musim panas. Kalau sudah musim dingin, musim salju, itu kan perlu greenhouse mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami kadang-kadang. Kita kan di daerah tropis nih. Betul. Sudah panas. Nanam tomat pakai greenhouse itu sebenarnya menurut saya kurang pas. Kurang pasnya di mananya tuh? Karena udah panas. Kalau kita kurung dengan greenhouse, tambah panas. Tambah panas kan? Terlalu panas gitu. Ya, di sana itu kan karena ada musim dingin. Nah, itu greenhouse dimanfaatkan pada musim dingin dan musim salju. Oke. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia di daerah tropis yang suhunya sampai 30 kan di beberapa tempat. Sekarang 35 malah. 35. Itu bukan greenhouse yang harus pakai vinyl house. Vinyl house tuh kayak gimana tuh? Kayak paranet lah gitu Oke. Untuk mengurangi intensitas cahaya. Nah, ini salah satu solusi sebenarnya ketika terjadi El Nino. Oke. Jadi harusnya pakai paranet kayak gitu ya buat mengurangi intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Oke. Untuk mengurangi penguapan gitu. Bukan dikurung ya ceritanya. Iya, bukan dikurung. Bukan panas gitu kan. Ini saya pernah berkunjung pada greenhouse pada teman. Ya karena kita tempatnya panas malah nggak ada ventilasinya. Jadi tanaman ketimun yang tadinya segar dimasukkan gitu malah mati. Emang pengaruhnya panas terhadap tanaman apa, Pak? Panas terhadap tanaman dia pasti akan transpirasinya kuat. Kecuali memang di situ dibantu dengan penyediaan air yang cukup gitu. Tapi kalau seminggu nggak disiram ya masih dehidrasi. Iya, kita aja kalau nggak minum kan sehari apa yang terjadi juga. Ternyata. Tapi kalau di daerah puncak yang daerah dingin, oke lah pakai greenhouse kan. Ya kan tuh. Berarti kondisional juga lokalnya. Ya. Kalau kayak kita yang dataran rendah itu kurang cocok sebenarnya kalau greenhouse. Artinya menyesuaikan di mana tempat kita berada. Iya, karena ada maksud tertentu sih kenapa harus dibuat greenhouse, kenapa harus pakai paranet kan gitu. Kemudian nih Pak, kan tahun berapa sih Pak dulu ke Jepangnya Pak? 99, sekarang 1999. Iya. Sekarang 2023, berarti kan 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu gitu kan. Dan pasti kan banyak juga, atau saya pernah wawancara kan satu teman juga kan yang dia dari Kalimantan Barat namanya Zakaria Sidik, dan waktu itu dia cerita tentang pertanian di Jepang waktu itu kan kayak gitu. Nah, dia cerita di tempat dia magang, katanya petani di sana pakai full kimia, Pak. Nah, full kimia dalam arti mungkin perusahaan itu mengejar produksi atau produktivitas supaya buat memang katanya juga pasarnya dia ya memang yang seperti itu katanya. Nah,
Dari kalau tahun 99 gimana Pak? Di sana udah pakai kimia apa pakai organik nih ceritanya? Jadi di sana, waktu saya di sana, di tempat saya bekerja, itu memang masih menggunakan kimia, tapi sudah tidak terlalu anu juga kan. Nah, jadi mereka masih dalam pengendalian hama, itu dia masih memberdayakan musuh alami. Suatu contoh, pernah saya berjalan di Galengan Sawah hari Minggu. Saya bekerja di perusahaan taman bunga sebenarnya. Cuma sekali Minggu saya dibawa ke sawah. Hari itu saya kan paling takut ketika ketemu ular. Ular ada ya? Ular ada. Jadi begitu saya ketemu ular, saya pukul, saya dimarahin. Ularnya sama nggak sama Indonesia, Pak? Iya, ular-ular yang biasa menangkap makan itu sama aja. Jadi ketika saya buru mau saya pukul karena saya takut terkejut itu, saya dimarahi. Jangan, itu dipelihara memang di situ. Nah, gitu. Iya. Jadi sana masih memamakan, memberdayakan musuh-musuh alami bagi hama. Berarti memang semuanya terintegrasi ceritanya. Dalam artian hama kecuali memang sudah di ambang betul. Betul. Ceritakan pakai drone karena memang sudah di ambang di atas ambang. Ya, di atas ambang ekonominya di situ, Pak ya. Kemudian kayak gitu kan, bagi teman-teman yang mungkin bercita-cita magang ke Jepang nih ceritanya gitu kan. Pak Otim kan senior nih untuk magang ke Jepang ceritanya kan. Karena sudah duluan. Nah, dulu susah nggak Pak kalau mau magang ke sana, Pak? Kalau dulu waktu saya program itu masih angkatan 16 itu dulu, itu dia dikasih kuota satu provinsi 1 atau 2 orang. Angkatan 16 Indonesia? Ya, angkatan 16 saya itu. Angkatan 16 itu. Itu memang ya tidak sih terlalu sulit sebenarnya. Yang penting kita ikut arahan saja. Ikut arahan, diorientasi biasa kan untuk persiapan itu. Ya, seperti itu. Sebenarnya gitu, tapi dulu masih dibiayai oleh pemerintah. Oke. Berarti sekarang nggak lagi dong, Pak? Sekarang beberapa tahun kemarin masih sih dibiayai. Ya, cuma yang terakhir kemarin saya ada informasi katanya biaya mandiri. Oke. Gitu. Tapi kalau biaya mandiri kira-kira minat orang gimana tuh, Pak? Kalau biaya mandiri, apalagi anak petani yang nggak punya uang misalnya, suruh bayar kegiatan orientasi yang belum tentu lulus, ya mungkin orang mikir gitu. Oke. Ini yang perlu dipertimbangkan. Sehingga karena kan sekarang kita akan mempersiapkan generasi muda dan milenial, ya. Betul. Generasi penerus kan. Betul. Yang muda, yang masih milenial harus dikasih kesempatan untuk banyak belajar gitu. Oke. Dan itu harus ada komitmen dari pemerintah untuk membantu terwujudnya regenerasi petani itu tadi. Oke. Jadi berarti harapannya Pak Otim kira-kira gimana ke depannya, Pak? Ya, ke depannya rekrutmen untuk magang di Jepang itu memang harus dibedakan antara yang program SSW sama program pemerintah ini. Kalau program SSW biasanya dia bekerja sama dengan perusahaan. Kan orientasinya kerja itu. Iya. Nah, tapi kalau yang di pemerintah ini yang orientasinya magang, magang itu 70% bekerja, 30%-nya dikasih pembelajaran gitu. Sehingga ini ya harapan saya yang program-program yang dikirim oleh kementerian yang khusus program magang ini ya di backup biayanya oleh pemerintah. Harapannya begitu. Ya, iya, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga makin banyak penerus-penerus petani begitu kan, penerus-penerus yang memang katanya bertulisan malah katanya pertanian urat nadi bangsa ya nggak Pak? Nah, makanya harus didukung secara penuh begitu Pak ya.